Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Mitsubishi X-Force. Oke, pada video kali ini kita akan coba ulas bagaimana Mitsubishi ini, SUV compact terbaru dari Mitsubishi ini. Karena di video sebelumnya saya sudah pernah first drive lah ya, test drive jangka pendek. Itu kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk nonton videonya terlebih dahulu. Dan untuk pada video kali ini saya akan explore lagi bagaimana X-Force ini. Simak videonya sampai habis. Frontal dari bagian depan kita bisa lihat bahwa mobil ini tuh desainnya itu nggak jauh beda dari mobil konsep Mitsubishi yang sebelumnya. Dari bagian depan sini kalian bisa lihat tuh itu desainnya bener-bener modern banget, dari bentukan lampunya, kemudian juga dari bentukan bumper, grillnya. Ini tuh termasuk desain Mitsubishi yang paling baru sekarang juga ya. Jadi ini adalah desain yang mungkin akan diterapkan di berbagai line up Mitsubishi ke depannya. Jadi dari bagian depan sini kita bisa lihat teknologinya tuh bener-bener canggih banget. Dari lampunya sini dia pakai lampu DRL di bagian atas, kemudian ada bertingkat lagi di bagian sini, dan lampu utamanya itu didominasi oleh dua buah proyektor. Jadi bukan pakai multi reflektor lagi. Ke bagian bawah lagi di sini dia kayak ada fog lamp ya, fog lampnya di bagian sini dia menggunakan LED juga. Kemudian di sini tuh kalau yang konsepnya ini tuh bolong, tapi kalau yang produksi masalnya dibuat seperti ini aja. Tapi di sini pun kesan modernnya, kesan futuristiknya itu bener-bener dapat banget sih dari bagian depan sini. Nah di bagian belakang juga itu termasuk yang menurut saya luar biasa di mobil ini. Oke, di sini pun untuk grillnya ini tuh dibuat kayak cutting-cuttingnya itu gede ya. Jadi di bagian sini tuh bentukannya besar, dan untuk memasukkan udara ke bagian mesin itu sangat banyak ya dari grill depan sini, karena memang konsepnya itu dynamic shieldnya sedikit diubah dari yang produksi Mitsubishi yang sebelum-sebelum ini. Oke, sebelum kita bahas dari bagian samping ataupun belakang, kita lihat dulu bagian mesinnya dari mobil ini. Ini merupakan mobil yang masuknya itu ke segmen compact SUV. Jadi yang akan bersaing dengan mobil ini, contohnya di kompetitor itu biasanya diisi oleh Honda HR-V, pemain lama, kemudian juga yang baru launching dari Toyota yaitu Yaris Cross, dan mobil ini akan bersaing di segmen tersebut. Untuk unit mesin sendiri, mobil ini menggunakan unit mesin 1500 cc, 4 silinder, non turbo, jadi nggak pakai turbo, dia NA, yang sebenarnya definitely mesin ini itu sama seperti yang digunakan di Mitsubishi Xpander. Yang jelas dia punya konsumsi bahan bakar yang irit dan juga efisiensi penggunaan transmisinya sekarang digunakan yaitu CVT. Jadi benar-benar bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar yang benar-benar irit ya. Kita bisa lihat di Xpander itu konsumsi bahan bakarnya itu benar-benar irit, apalagi di mobil yang lebih kecil seperti ini akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit lagi tentunya. Penggeraknya jelas dia penggerak depan, jadi transmisi CVT kemudian disalurkan ke dua buah penggerak di bagian depan. Tenaganya ya mirip-mirip lah dengan Mitsubishi Xpander ya, di kisaran 104 HP dan torsi di kisaran 140-an lah, 140-an Nm. Nanti saya taruh di bagian bawah sini. Saya lupa detailnya seperti apa. Yang jelas mesin ini sudah terkenal durabilitasnya, keiritannya, dan juga kesigapannya untuk dari segi transmisi CVT-nya. Dari ruang mesin sendiri ini tergolong rapi banget. Di sini dikasih cover, kemudian di bagian ruang mesinnya sudah dicat warna body, kemudian di bagian situ tuh banyak peredam yang meredam untuk panas ataupun suara dari mesin untuk masuk ke bagian kabinnya. Pun di bagian sini dikasih nih, di bagian-bagian sela-selanya itu dikasih peredam semua. Di sini juga ada peredam, dan untuk kap mesinnya ini benar-benar rapi banget. Dia sudah dicat warna body dengan warna body luar mobil ini. Ukuran bonetnya juga lumayan panjang ya. Jadi kesan sebuah SUV yang gagah tuh dapat banget dari bagian depan. Sekarang kita ke samping. Oke, kalau dari bagian samping sini bentukannya
hampir mirip juga dengan mobil konsepnya. Untuk ukuran ban sendiri dia menggunakan ukuran ring 18 inci dengan lebar tapak 225 dan aspek rasio 50. Dan ini luar biasa sih. Bannya itu sudah pakai ban yang premium. Dia pakai Dunlop Sport Max. Jadi untuk cengkraman di jalan raya itu sangat baik sekali sih untuk mobil ini. Dan juga ban ini terkenal punya road noise yang sangat minim. Kemudian untuk sistem pengereman ABS, EBD, brake assist sudah include semua di sini, dan juga remnya depan belakang menggunakan disc brake. Kemudian untuk teknologi seperti hill descent control itu sudah ada juga di mobil ini. Ini sebuah SUV sejati sih. Ya memang ini penggerak depan, tapi sebuah SUV yang bisa dibawa ke berbagai medan, tapi nggak terlalu ekstrim, tapi masih nyaman untuk dipakai di dalam kota. Oke. Ke bagian sini lagi dia ada body shirt, di bagian sini ada kayak cutting diamond juga di bagian sini ya. Di bagian sini ada cladding plastik hitam. Kemudian nah, di sini sih yang agak kurang saya favoritkan. Jadi bentukannya itu agak sedikit menggelembung di sini, mengingatkan juga ke pesaing mobil ini yaitu Hyundai Creta. Jadi menurut saya di bagian belakang sini agak sedikit mirip dengan mobil itu, yang agak kurang saya favoritkan. Tapi selebihnya overall dari depan dan samping itu kesannya modern dan juga positif banget. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang di belakang. Kalau di bagian belakang sini untuk desain lampu di bagian depan tuh digunakan juga di bagian belakang sini. Lihat nih, ini lampu LED barnya bertingkat juga seperti yang ada di bagian depan. Kemudian kayak ada yang di bumper depan juga ditarik untuk digunakan di desain bumper bagian belakang sini. Nah, untuk unit yang kita review saat ini adalah unit tipe tertingginya yaitu Ultimate X-Force. Jadi dia itu ada dua tipe ya, ada yang tipe yang lagi yang di bawah sini, dan ini adalah tipe yang paling tingginya. Antena sudah pakai modelan shark fin, dan juga untuk sistem pembukaan bagasinya dia sudah pakai yang power backdoor. Jadi sebenarnya dia itu bisa pakai kaki juga di bagian sini, dan juga ada tombol elektrik di bagian sini. Untuk ukuran bagasi sesuai kelasnya, ini tergolong juga cukup besar dan bangkunya itu bisa dilipat rata lantai ke bagian depan situ. Di sini ada tempat ban serep yang ukurannya juga lumayan besar. Tapi memang ini ukurannya harusnya ini space saver ya. Jadi nggak sama seperti yang ban di luar. Velgnya juga menggunakan velg kaleng. Di bagian belakang sini lampunya masih pakai yang halogen, ada dua gantungan di bagian sini, dan di sini pun harusnya tempat dongkrak ya, toolkitnya ada di sini nih. Nah tuh, ini tempat-tempat toolkit dongkrak dan lain sebagainya itu ada di situ. Oke, menutupnya juga bisa pakai kaki dan juga bisa dari sini. Sekarang kita bahas bagian interior. Oke, kita masuk ke interior. X-Force itu diperkenalkan oleh Mitsubishi pada ajang Gias, dan di situ mereka mention beberapa pesan, yaitu dari sistem kekedapan mobil ini. Ya, memang ketika saya test drive kemarin, saya juga merasakan bahwa sistem kekedapan dari mobil ini lumayan baik untuk di kelasnya. Bahkan bisa dibilang dia berada di level satu level dibandingkan para kompetitornya. Nah, ini kuncinya ya seperti Mitsubishi pada umumnya. Dan untuk tombol start stop buttonnya ada di bagian konsol tengah. Oke, dia instrumen kelasnya sudah pakai yang layar full digital seperti yang ada di Pajero Sport, juga seperti ini, dan juga di Mitsubishi Xpander Cross yang baru juga pakai layar yang seperti ini. Nah, yang mendominasi adalah layar sistem multimedianya yang luar biasa besar di bagian tengah sini. Jadi di sini pun dia itu banyak pengaturan atau sistem kendaraan yang bisa kita lihat di bagian sini.
Bisa dilihat ini berapa persen kita menginjak rem, kemudian coolant-nya berapa derajat Celcius, kemudian juga ini tire pressure monitoring sistemnya juga ada di bagian sini, kemudian akselerasi, torsi, G-meternya, kita bisa lihat semua yang ada di sistem mobilnya lewat layar multimedia di bagian sini. Menunya ini juga lumayan lengkap, kita lihat ya. Di sini dia bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan sistem wallpapernya juga bisa diatur. Banyak ya, contohnya seperti ini nih. Jadi animasinya itu bisa kayak gini nih, wallpapernya. Oh, bentar. Oke. Nih, jadi kayak ada video yang terputar, bisa dibuat wallpaper seperti itu. Kemudian pengaturan sistem berkendara juga bisa diatur, mulai dari kamera dan lain-lain sebagainya itu bisa dilihat di bagian sini. Pengaturan kendaraan tadi, ini aplikasi, kemudian ini ada untuk kayak wifi, bluetooth dan lain sebagainya. Ya, bisa dieksplor lah, banyak pengaturan berkendara yang bisa kita lihat di bagian sistem multimedianya. Nah, kalau ke bagian sistem pengemudi, di bagian sini pengaturan untuk duduknya itu setir itu bisa teleskopik dan juga tilt. Dan untuk joknya dia bisa dinaik turunkan dan juga bisa reclining dan maju mundur. Tapi memang sayangnya untuk mobil ini masih menggunakan modelan yang manual, belum pakai electric seat. Untuk setirnya ini sebenarnya mirip dengan expander ya, setirnya bulat seperti ini. Kemudian di tombol-tombolnya di sini untuk sistem multimedia dan di sini untuk cruise controlnya. Dan memang sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist-nya. Jadi memang mobil ini tuh untuk sistem radarnya memang belum benar-benar disupport oleh Mitsubishi. Dibandingkan dengan para kompetitor lainnya yang sudah pakai Honda Sensing dan juga Toyota sudah pakai Toyota Safety Sense, mobil ini belum dikasih oleh Mitsubishi. Tapi memang untuk mengingat harganya cukup kompetitif untuk di kelas tersebut. Oke, desain dashboard ini saya ada yang suka dan ada yang nggak suka. Pertama, yang nggak saya suka dulu, ini tuh bentukannya itu bener-bener nggak futuristik menurut saya. Jadi bentukannya kotak seperti ini dan ya nggak asik aja sih lihatnya, tuh nggak sporty untuk lihat dari bagian speedometernya. Speedometernya keren, dia bentuknya sudah full digital dan sistem multimedianya juga besar, tapi covernya ini loh yang membuat saya tuh bener-bener kayak lihat mobil yang old school, bukan mobil yang modern. Tapi dari bagian yang lainnya, ini tuh dashboardnya bagian atas ini dominasi full plastik. Kalau yang di bagian sini tuh dia pakai bahan yang fabric untuk yang tipe Ultimate. Tapi untuk tipe di bawahnya dia pakai bahan yang kulit di bagian sini. Di sini pun ada ambient light dan untuk ininya sudah soft opening juga, laci penyimpanannya besar. Dan ke bagian tengah dia sistem AC-nya sudah pakai yang dual zone auto climate control juga. Jadi AC-nya itu benar-benar complicated di bagian sini dan juga ada Nano X untuk membersihkan udara di dalam kabin mobil. Di bagian bawah lagi ada dua buah port USB, yaitu USB-C dan juga USB-A. Dan di bagian bawah sini dia ada wireless chargingnya. Di sini untuk transmisinya ala Mitsubishi ya, keren ya, bentuknya keren, dilapis dengan kulit yang menggunakan sistem transmisi CVT. Kemudian sini ada rem parkir elektrik dilengkapi dengan auto hold. Dan di sini pun dia ada drive mode-nya. Drive mode-nya bisa dipilih di sini. Drive mode-nya dia ada normal, wet, gravel, dan mud. Jadi sistem drive mode-nya itu sudah menyesuaikan dengan bentukan mobilnya, yaitu sebuah SUV. Di sini ada dua buah cup holder dan laci penyimpanannya di sini lumayan besar dan ada kayak coolernya. Jadi kalau kalian taruh minuman di sini harusnya bisa dingin ya, karena di sini ada ventilasinya. Oke, dari bagian depan sini saya bisa bilang untuk dari sistem multimedia, kecanggihan teknologinya mobil ini lumayan modern. Jadi banyak teknologi-teknologi baru yang ditawarkan oleh mobil ini
Tapi memang ada beberapa minus yang saya sebutkan tadi, mulai dari desain speedometernya yang bentukan cover yang seperti ini, dan juga untuk posisi berkendaranya saya kurang pas ya kalau di sini. Menurut saya itu harusnya bisa dibuat lebih mendelep lagi untuk kursinya. Jadi kakinya itu memang ya posisinya tuh benar-benar commanding ya. Jadi nggak bisa dibuat sesporty mungkin seperti para kompetitornya. Nah, satu lagi nih plusnya, dia untuk sistem speakernya itu sudah pakai yang Yamaha punya. Jadi speakernya bisa dibilang ini adalah salah satu speaker yang premium untuk di kelas mobil seperti ini. Sekarang kita lihat bagian belakang. Oke, masuk ke bagian belakang. Oke, kita hidupin lampu dulu. Lampunya sayangnya masih halogen ya, jadi nggak sesuai dengan tema yang ada di luar, sudah yang benar-benar modern. Nah, kalau di bagian belakang sini yang saya rasakan ya nggak tahu memang beda atau enggak, tapi memang untuk joknya ini saya rasa ini lebih empuk daripada yang di depan. Dan untuk kulitnya ini kulitnya kulit premium ya, mulai dari depan juga ini benar-benar lembut kulitnya, joknya benar-benar kokoh, dan untuk pattern-patternnya bagus banget untuk di mobil ini. Oke, dari sini kita tuh bisa lihat nih, jok premium itu dia ada ini nih, dia ada untuk sandaran tangan di sini. Dan uniknya dia itu kalau kalian bawa barang yang panjang itu bisa diselipin nih di bagian tengah sini. Jadi joknya itu benar-benar kebuka untuk sandaran tangan ini, dan ada 2 buah cup holder juga di sini. Jadi untuk duduk ya, ini benar-benar proper banget. Ini benar-benar nyaman banget untuk duduk di bagian belakang. Posisi berkendara saya tinggi 170 cm. Ruang kaki itu masih lega banget, dan headroom ini juga lega karena memang di bagian atas itu dia belum punya sunroof atau panoramic roof. Itu bisa jadi kelemahan juga bisa jadi plus, karena untuk kelebihannya dia punya headroom yang lebih luas daripada kompetitor, tapi memang minusnya dia nggak semewah para kompetitor yang sudah pakai sunroof ataupun panoramic roof. Di bagian sini belakang teknologinya ataupun fitur-fiturnya cuman ada 2 buah ventilasi AC yang include dengan bagian depan, dan ada port 2 buah USB-C dan USB tipe A. Untuk tempat penyimpanan di bagian sini ada tempat kecil, di bagian sini juga ada tempat seat back pocketnya, kanan dan kiri juga sama. Untuk materialnya sama seperti di depan, bagian atas ini didominasi oleh plastik, ada material piano black, dan ada material kulit di bagian headrestnya sini untuk sandaran tangannya. Speaker jelas dia sudah dicune oleh Yamaha, jadi benar-benar speakernya itu speaker premium punya. Ini bagian atasnya pakai warna hitam ya. Ini mengobati juga bahwa mobil ini nggak pakai sunroof, tapi terlihat premium dan juga mewah karena memang pemilihan materialnya pakai yang warna gelap seperti ini. Oke, kesimpulannya untuk Mitsubishi X-Force, mobil ini menurut saya menawarkan value yang luar biasa karena dari segi teknologi, segi desain, dan juga durabilitas mesinnya, karena memang dia menggunakan mesin 1500 cc yang terkenal, sudah durable dan juga irit yang dipakai dari expander, tapi memang tenaganya itu nggak sebesar para kompetitornya. Nah, segmentasi mobil ini menurut saya adalah orang yang pengen punya mobil yang fleksibel di segala medan, maupun di medan kota ataupun di luar kota, dengan fleksibilitas yang ground clearance yang tinggi, sebuah SUV yang ukurannya juga cukup compact, dan teknologi terbaru yang ditawarkan oleh sebuah mobil kekinian sekarang. Nah, minusnya memang ada beberapa yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dari segi teknologi sensor radar memang mobil ini belum komplit, tapi banyak memang orang-orang yang belum teredukasi dengan teknologi-teknologi tersebut yang bisa membahayakan pengemudi ya tentunya. Tapi dengan teknologi tersebut pun harusnya mobil ini bisa memberikan hal yang lebih. Oke,
Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like video ini jika kalian suka, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Mitsubishi X-Force. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya seputar mobil Mitsubishi yang ada di daerah Kota Palembang, kalian bisa langsung kontak sales yang ada di deskripsi di bawah atau langsung kunjungin dealer Mitsubishi yang ada di daerah Tanjung Api-Api, Kota Palembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.